debat, bukan supporter sepak bola. Tapi ini kelihatan panggung depannya Bang Gibran seperti nggak matang, reaksioner, emosional, terpancing. Itu juga menjawab founding father kita mengatakan kenapa usia harus 40 tahun, jangan-jangan inilah penyebabnya. Selama ini kita selalu pakai doa. Maka kita undang imam besar Masjid Istiqlal dan sebagainya. Katanya gara-gara doa cukup mengeningkan cipta dipimpin oleh ketua KPU misalnya saja. Kenapa? Karena ada kekhawatiran konsep apa soal amin segala macam, kubur segala macam. itu interpretasi loh. Sebagai penyelenggara harus. Nah, yang bisa bikin amin, ada amin ya. Itu interpretasi masyarakat. Jadi doa hilang gara-gara misalnya. Nomor 1. Betul, dan ini jadi persoalan 11 panelis yang bahas saya panelis tapi padahal cuma bikin soal. Itu hukumnya mayoritas hukum tata negara. Padahal persoalan hukum kita bukan hanya hukum tata negara. Jadi KPU pun memilih panelis harusnya lebih bijaksana lagi ya. Mas Hasim dan teman-teman sahabatku semua di sana, ya ada banyak teman-teman di sana. Ubah. Kalau kemudian Anda dimarahi oleh partai politik, terutama di Komisi 2 nanti kita berikan dukungan soal itu. Kita sedang bertumbuh sebagai sebuah bangsa. Kita sedang mencari format terbaik. Setiap hari harus ada perubahan. Setiap hari harus ada cara baru kita menuju pada sebuah karakter berbangsa yang kita bisa mulai dengan bagaimana cara berdemokrasi. Ketika sudah menyebut pada kata demokrasi, maka kita sekarang ada pada sebuah situasi di mana itu menjadi sangat sentral karena kita sedang melakukan pilpres. Dan salah satu cara untuk mengukur apakah kita siap menuju pada hari-hari yang lebih baik dalam berdemokrasi itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan pilpres itu. Ada satu tahapan dalam pilpres yang tampaknya menyenangkan. Apa itu? Debat. Sayang sekali. Saya terpaksa harus menggunakan kata sayang sekali. Dalam hal debat kita tidak menuju ke masa depan. Tiba-tiba saya ingat bagaimana cara kita dulu itu, acara di TVRI dulu di masa-masa lalu, cerdas cermat gitu kan. Bahkan sejujurnya pada debat yang terakhir, tiba-tiba sepanjang debat itu yang aku ingat istriku. Bagaimana pada saat dia pergi arisan sama teman-temannya dengan bola-bola itu ya. Saya harus menggunakan kata yang pahit ini sebab sejujurnya sangat mengganggu. Ini masih bicara tentang format ya. Belum lagi yang akan kita bicarakan selanjutnya. Maka untuk itu saya mengundang sahabat-sahabat saya untuk membahas ini. Saya tidak terlalu tertarik siapa memenangkan debat itu. Nanti belakangan. Tapi saya lebih tertarik untuk mengundang tamu-tamu saya ini untuk berbicara tentang ternyata kita memang tidak cukup serius untuk mengambil peran lebih besar di dalam bagaimana euforia pilpres itu semakin mewarnai pilihan-pilihan kita barangkali dan juga imajinasi kita. Yang pertama adalah saya undang mantan anggota KPU, ketua bahkan, Ilham Saputra. Bro, ini yang kedua kalinya ya? Yang kedua kali Bang. Pertama dulu akhir masa jabatan. Oke. Ya, memang saya undang dulu waktu terakhir gitu. Akhir masa jabatan tuh tapi kayak agak pedih gitu. Yang kedua adalah Anda pasti tahu Titi Anggreni. Titi sekarang udah selesai ya? Masih sedikit lagi. Lama kali, Ti. Enggak lah Bang, jatahnya 8 semester. Yang saya maksud adalah beliau sedang mengambil program doktoral di Universitas Indonesia untuk kajian politik. Ilmu hukum. Ilmu hukum malah ya? Hukum tata negara. Hah? Tata negara malah ya? Hukum Oke. tata negara. Ini orang-orang pintar semua gitu. Yang ketiga, Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Voxpol. Sering-sering agak mengganggu pikiran kita semuanya. Bro, makasih ya sudah datang semua ke sini. Makasih Bang. Tapi you pakai baju warna hijau tidak menggambarkan P3 ya? Bayangkan. Sebut branding lagi. Enggak, bayangkan. Bahkan dalam hal warna pun kita sudah menjadi terganggu. Padahal apa artinya dari semua itu? Biasa kan? Ya, saya menggunakan baju warna kuning misalnya di sini, saya tiba-tiba diteriakin, lalu mau masuk Golkar kan? Saya pakai baju warna merah mewawancarai Mas Ganjar di sini. Nah, itu kan berarti kan you satu sudah sehati dengan Mas Ganjar.
ada banyak hal yang harus kita lakukan teman-teman sekalian menyangkut ini. Nah, karena kita baru saja melihat debat, maka kita bicarakan soal itu. Oke teman-teman? Saya sebelum menanyai ke teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan pikiranku. Tadi sudah saya mulai dengan mengatakan bola-bola arisan. Jujur saya terganggu. Bukan seperti ini yang saya bayangkan. Mungkin karena saya penonton CNN Amerika, saya penonton CNBC, ya kan, saya penonton banyak TV yang luar itu, di mana kemudian itu substansial, oke? Datang diundang moderatornya, bahkan di Amerika itu satu orang moderatornya, ya, jurnalis senior gitu, siapapun dia, oke? Kemudian ada 2 gitu. Lagi pembukaannya ya oke lah, sebagai bangsa Indonesia Raya perlulah gitu kan. Tapi kan kemudian begitu banyak rangkaian dari acara itu mengganggu banget. Bahkan sebenarnya sebelum acara Indonesia Raya itu ada jeda. Kayaknya salah pencet barangkali itu operatornya itu. Lama baru muncul kan. Kita lihat responnya para orang-orang yang ada di situ, belum terbuka mulutnya. Kan kita kan di sini live ya. Berarti kan ada jeda lama itu baru Indonesia Raya. Kita belum selesai begitu-begituan. Bagaimana kita mau masuk pada wilayah yang namanya substansial gitu kan? Terus kemudian 3 capres itu disuruh berdiri seakan-akan anak nakal dari sekolah yang akan dihukum oleh gurunya. Aduh, mungkin karena saya orang panggung. Teman-teman sekalian, saya orang teater, saya di masa lalu adalah orang panggung. Jadi yang kayak gini-ginian ini sangat mengganggu bagi saya. Oke, bahkan Mas Ganjar itu meminta Pak Prabowo di mana berdirinya, di sini gitu kan. Jadi betul-betul itu sudah ditetapkan tempatnya, tidak boleh bergerak. Mengganggu banget teman-teman sekalian. Sekali lagi, kita masih bicara tentang format. Yang kedua adalah, sebelum Anda bicara banyak nantinya, yang kedua adalah peran para pihak di situ. Yang paling utama adalah panelis. Panelis apa? Pembuat soal. Saya akhirnya bisa paham ketika Bivitri mundur. Itu kemudian menyatakan bersedia atau tidak mau lagi. Karena dia kan pernah tahun 2019. Betul. Ya kan, saya bilang, oh, kenapa ya dia tidak mau? Oh ternyata karena dia jawab ke media bahwa ngapain, itu bukan panelis. Ini bukan panelis. Wahai teman-teman sekalian di KPU. Panelis itu adalah untuk mendalami, mewakili pikiran publik di situ. Yes. Kan begitu, Ti? Persis. Oke. Kemudian belum lagi yang lainnya. Untungnya para calon presiden menunjukkan sesuatu yang atraktif. Betul. Terutama dipancing oleh Mas Anies dan Mas Ganjar. Khususnya kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak boleh kita abaikan juga. Betul. Beliau menunjukkan gaya yang menurut saya itu gaya tentara. Jangan dilihat dia sebagai seorang ustaz misalnya atau apa ya. Itu gaya tentara, saya bisa paham. Saya anak tentara gitu loh. Jadi beruntung sekali kita 3 capres ini, terutama pada bagian akhir itu menunjukkan performa di mana orang mengatakan gini, oh iya ada perdebatan di situ. Baru sampai pada tahapan itu. Saya ke Pangi dulu. Bro, catatan saya sudah memberikan pengantar agak panjang nih, sorry ya. Tapi saya pengen pengantarmu. Kita lihat dulu bagaimana formatnya. Agar kemudian acara ini menjadi masukan bagi teman-teman. Agar kemudian itu tidak menjadi boring kita. Silakan. Ya, memang pertama yang menarik itu Bang, ketika Pak Prabowo keringat begitu besar ya, bercucuran kan. Nah itu kan masih untung beliau bawa kain handuk, sapu tangan. Benar. Saya nggak tahu apakah karena memang beliau itu panas ya, atau memang karena ini beliau merasa tidak nyaman. Saya nggak tahu. Itu kan berkeringat banget tuh Bang. Yeah, betul. Yang kedua, ketika KPU mengatakan bahwa ini untuk melihat daya tahan supaya nanti siap melayani rakyat. Bayang 2 jam 6 kali 20 menit 120 menit. Iya. Disuruh kemudian calon presiden kita menguji daya tahan di sana. Itu yang saya dengar itu kan katanya untuk melihat mana yang paling kuat berdiri. Itu ada pernyataan itu. Dan di media saya lihat bacaan begitu. Wow. Untuk menguji daya tahan, Bang. Emang harus seperti itu untuk menguji daya tahan itu? Itu pernyataan KPU. Bukan, artinya Tapi jangan lupa KPU saja sekarang tuh orientasi tugasnya dirindam. Maksudnya apa nih?
Kan ada BIMTEK ya. Kalau dulu BIMTEK-nya tuh pelatihan di ruangan. Sekarang kalau anggota KPU karena supaya katanya kuat beradaptasi di Ini- tahapan, Oh. BIM orientasi tugas ketika terpilih itu dirindam. Rindam koda maksudnya. Betul. Tapi Ini beneran. Beneran. cuma Oke, tadi nanti saya ke Cuma Pak Jadi dulu. menyambung ini ya. segmen KPU Soal ini, daya ini saya tahan lihat dari itu. saya kutip dari media. Oke. KPU titik 2. Capres kuat berdiri lama demi yakinkan rakyat. Itu kan berarti kan untuk meyakinkan rakyat mana yang paling kuat untuk berdiri di situ kan begitu, Bang. Itu kan menyiksa atau tidak? Ini saya nggak pernyataan tahu. siapa? Ya saya lihat, saya kutip ini KPU titik 2 di situ. Berarti kan pernyataan KPU. Saya nggak tahu dari mananya. Ini media saya lihat. Wow, oke. KPU titik 2. Capres kuat berdiri lama demi yakinkan rakyat. Jadi cara meyakinkan rakyat mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang Agak punya dikit ya? mana yang Oke. punya kompetensi, mana yang tidak. Ah. Ini kalau urusan mana yang paling kuat berdiri kan bahaya betul, Bang. Betul. Kalau ini Enggak, maksud saya yang saya bayangkan kok sesederhana itu melihat masalahnya. ya, itu kan soal berdiri, Tidakkah Bang. ada teknologi bisa untuk itu kalau hanya untuk Berdiri. mengukur apalagi namanya Daya itu, tahan. daya tahan gitu Nah, ya. ditambah itu, Bang, karena ini memang nggak ada podium. Ini kan posisinya ke kanan, kadang-kadang ke kiri, yang tengah ke kiri kan Iya. itu bergeser terus nih, Bang. Oke. Posisi. Saya nggak tahu kenapa podiumnya hilang. Oke. Apa memang betul ada mazhab orang, bukan pendapat saya ya. Jok-jok gitu ya. Ada yang lelucuan orang mengatakan Pak Prabowo pernah memukul meja itu podium sehingga memang tidak disiapkan podium itu, tapi itu lelucuan. Iya. Tapi apakah betul memang tidak perlu ada podium di situ? Kalau saya ya, karena Anda bicara tentang ini, menurut saya agar elegansi acara itu terjaga, itu harus ada podium. Setidaknya podium kecil. Nah, ini batasnya tidak ada, Bang, sehingga kemarin yang kanan ke kiri, kiri ke tengah, sehingga bingung juga posisinya karena nggak ada petunjuk, nggak ada podium. Itu Oke. kan menarik juga. Nah, Oke. ini yang kemudian saya juga luar biasa. Yang ketiga yang Abang bilang tadi, format debat kita hari ini. Kalau kita lihat memang tidak ada, Pernyataan dari ketua KPU. iya, tanpa meja. Syari. Oke. Ini kan gitu, biar rakyat tahu capres kita tahan berdiri. Oke. Ini serius komen atau joke atau Syari enggak? Ini pernyataan Ini kalau dia. misalnya menjawab wartawan. Misalnya kalau sekelas siapa namanya Presiden Amerika yang tua hari ini, Joe Biden. Joe Biden kan marah betul ini. Kalau hanya untuk mengisi ya, kemudian masuk kepada format debat yang Abang bilang Oke. bahwa ini cerdas cermat kata orang, kemudian hanya menunjuk setuju atau tidak setuju. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini kok nggak tarung bebas saja gitu. Jadi semakin banyak aturan, semakin tidak keluar genuine aslinya, Bang. Pikiran, gagasan, narasi apa yang ada dalam benak mereka. Karena ini yang membuat kalau Abang sering tadi katanya nonton di CNBC, di CNN ini dan di media-media yang internasional, itu kan memang betul-betul dikuliti, Bang. Tidak ada panggung-panggung, tidak ada topeng-topeng. Semua oke, boleh kemudian saling ngeledek, boleh saling nyinyir, boleh saling membuat lelucuan, kemudian saling nyindir, politik saling sindir. Itu biasa itu. Politik saling kritik, saling nyerang, kemudian memberikan evaluasi, memberikan data, itu is oke, Bang. Itu Fair. termasuk juga misalnya hostnya gitu ya. Coba kan. Oke, sekarang giliran kandidat nomor 2. Kita mulai dari sekarang. Ya kan? Ingat Bekerja. apa kolom pencapir dulu itu loh di TVRI bermasa Pak Harto gitu kan? Ceng gitu. Pak, menurut saya gini, Berpacu dalam melodi waktu seperti itu kan mengganggu juga. itu dia yang saya maksud ya. Mengganggu, Jadi Bang. para pemirsa, kami tidak sedang menyederhanakan masalah. Kami tidak sedang meledek-ledek acara ini, enggak. Tapi ini kritik kami bahwa dalam hal format pun itu ternyata kita itu tidak begitu, sangat tidak imajiner. Tidak imajinatif gitu loh maksud saya gitu kan. Karena seharusnya ini menjadi tontonan bagi kita. Ini Pangi sudah memulai dari apa formatnya. Sekarang saya ke Ilham dulu. Karena lu anggota KPU dulu, Bro. ya. Sebenarnya aturan mainnya KPU itu menyangkut debat itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kan kalau di undang-undang nggak ada format baku terhadap bagaimana. Undang-undang yang sama ya. Iya, Undang-Undang 7 2017. 2024. Dan itu dilakukan formatnya hampir sama dengan tahun 2014 nih. Iya. Ya, walaupun undang-undangnya berbeda. Karena kan memang tidak disebutkan secara detail terkait dengan bagaimana format debat sebetulnya. Jadi itu diserahkan kepada KPU. Nah, walaupun di Undang-Undang 7 disebutkan bahwa 3 kali untuk presiden dan 2 kali untuk wakil presiden. Oke. Nah,
di 2019 kami mencoba untuk merubah beberapa poin lah terhadap debat di 2014. Yeah. Tetapi gini Bang, ini KPU ini kan tidak berdiri sendiri ya. Maksudnya gini, saya ingin katakan gini, bahwa intervensi kemudian juga terkait dengan kemauan dari para capres ini kan juga disuarakan. Artinya gini, kita kumpulin mereka nih. Ya, tim kampanye kita kumpulin. Kemauan. Iya pasti, karena ketika kita kumpulkan pasti mereka muncul tuh ide-ide mereka dan lain sebagainya. Ya. Bukan. Tunggu dulu, ini penting. Nah ini penting nih. Ini harus saya sampaikan. Ya. Ini harus saya sampaikan. Misalnya kayak kemarin nih, ada wacana untuk kemudian debat cawapres itu digabung atau kemudian ditemani oleh capres. Ya itu kan keinginan dari pasti itu hasil dari diskusi setelah mengumpulkan para calon presiden. Yang saya maksud begini, bro. Ini adalah gaweannya KPU. Betul. Ini adalah otoritasnya KPU. Betul. Acaranya Betul. KPU. Dialah yang menentukan tentang format debat berikut dengan apa yang harus boleh dan tidak di dalam debat. Tunggu dulu. Ya. Ini adalah pelayanan KPU kepada kita, Betul. bangsa ini, rakyat bangsa ini, bahwa ini loh 3 calon presidenmu yang nantinya akan kalian pilih. Betul. Beginilah cara KPU menawarkan kepada mereka. Maka untuk itu agar menarik acaranya begini. Kenapa ada opsi mendengarkan masukan dari capres? Nah itu dia. Nah ini saya ingin berdasarkan pengalaman. Ini based by experience gitu ya. Bahwa kemudian kita juga perlu sampaikan itu ke Komisi 2 misalnya terkait dengan format debatnya seperti apa. Walaupun sekali lagi bahwa tidak lagi terikat ya antara kemudian RDP KPU dan Komisi 2. Yeah. Nah ini juga menjadi penting, menjadi catatan. Dan pengalaman KPU periode ini bahkan lebih, ya kita bisa melihat itunya lah ya, historinya itu mungkin Titi bisa menyampaikan dari caleg perempuan, dari verifikasi partai, kemudian banyak hal lain yang harus kemudian disampaikan kepada DPR dan sebagainya. Nah saya ingin bilang bahwa sampai saat ini memang belum ada format baku, pertama itu. Kedua, kalau kemudian diserahkan, ini pertimbangan kita kemarin ya, diserahkan kepada panelis, ini kekhawatiran waktu Bang. Kekhawatiran anggaran, ya waktu itu kan sampai terbatas dia ada iklan, kemudian juga ada menyerahkan ke TV gitu ya. Periode kami misalnya saja untuk satu debat itu leadnya salah satu TV ditunjuk, misalnya TV A gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Tapi maksud saya seharusnya kan KPU yang bisa berimajinasi pertanyaan macam apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dan harusnya untuk menguji seorang kandidat itu seperti apa. Kok ditanya pada orang yang mau diuji, lu mau ditanya seperti apa gitu. Nah, misalnya kan seperti itu kan. Tidak ada model seperti itu. Cuman dia ingin minta yakin tidak ada. Tidak ada. Formatnya yang kemudian kita tawarkan kepada mereka. Ya artinya bukan ditawarkan ya. Artinya mereka ada masukan apa enggak? Gitu. Dan itu mau tidak mau kemudian mereka memberikan masukan. Ini yang saya maksud. That's problem. Paham. Maksud saya begini loh, bro. Kalau saya Presiden Republik Indonesia, kita berimajinasi. Saya tunjuk misalnya Pangi sebagai Ketua KPU. Untuk itu, Saudara Pangi, saya tidak mau tahu apakah you pernah berbuat menguntungkan saya atau tidak, tapi demi bangsa ini ke depan, KPU saya minta Anda rancang bagaimana kemudian calon-calon itu menawarkan dirinya secara yang paling elegan dan supaya menarik, terserah kalian, tidak dengan cara seperti yang kemarin. Iya, itu kalau abang presidennya. Iya, itu kan seharusnya kan seperti itu kan gitu ya. Ini coba lihat, sudah dimulai. Berikutnya kita akan debat, ini pembawa acaranya kan gitu ya. Ini orang-orang senior loh, saya tahu ini artinya hostnya gitu. Tetapi bayangin, kami berikan waktu 4 menit untuk visi misi. Visi misi mana calon presiden 4 menit? Tidak ada ya. Betul. Itu yang saya protes. Itu jadi saya sebagai rakyat mengatakan gini, oh ya memang ternyata negara ini dianggap tidak punya problem. Maka kemudian cukup diberikan 4 menit satu orang kandidat. Betul. Menurut saya itu yang keliru. Kalau perlu kasih 2-3 jam berdebat 2-3 jam. Saya ke Titik. Ini tadi sudah tentang model, terus kemudian tentang aturan gitu ya. Sekarang giliran Muti menyangkut soal konten. Oke. Saya tadi sudah mengatakan gini, beruntung. Pada fase-fase akhir dari debat itu, karena kami nonton bareng di sini dan kami kritisi per episode, bukan per segmen itu.
Itu ada beberapa yang menarik. Terutama setelah dipancing oleh Mas Anies. Itu kan. Pertanyaanku begini. Itu kan ada 7 poin ya. Pemerintahan daerah, hukum, Ya, 6 HAM. Penguatan demokrasi, penguatan demokrasi anti segala korupsi, macam ya. Kerukunan warga. Pelayanan publik warga. segala macam. Tadi saya sudah memulai. Cukupkah dengan satu debat itu untuk 7 poin penting bernegara itu, Ti? Pertama, temanya kebanyakan. Ya. Segmen dan waktu itu tidak diatur di undang-undang, tidak diatur di peraturan KPU, adanya di keputusan KPU. Oke. Jadi KPU tuh punya keputusan. Kan 6 segmen ya. Segmen pertama pembuka penyampaian visi misi, yang kedua, ketiga pendalaman dengan menjawab pertanyaan panelis. Oke. Keempat, kelima tanya jawab dan sanggahan, yang keenam tuh penutup. Oke. Itu sejatinya 150 menit, tetapi 30 menit tuh commercial break. Nah. Jadi ini debat yang ada iklannya itu hanya di Indonesia. Nah, Oke. Nah, yang kedua itu soal segmen, sebenarnya segmen itu diatur oleh KPU. KPU bisa saja membuat segmen tuh cuman 4 saja. Yeah. Maka semuanya diisi saling bertanya di antara para calon. Kalau boleh jujur ya, debat kemarin tuh diselamatkan oleh calon. Itu dia, setuju saya. Jadi yang membuat debat kemarin tuh dibilang oleh banyak pihak seru, ada yang kasih skor 7 dan lain sebagainya. Jarang-jarang Ray Rangkuti kasih skor 7 ya. Ya itu karena kontribusi dari calonnya sendiri. Enggak, Rai itu memberi angka 7, poin 7 untuk apa? Untuk saling sanggah dan lain sebagainya. Oh, yang Jadi, lainnya berapa? Dia kasih angka berapa? teknis katanya 30 saja. Karena memang yang paling saya suka itu saling sanggah, Bang. Itu dia. Itu genuine, Bang. Itu Otentik tarung ya, bebas. Itu betul. otentik. Itu yang saya maksud. Keren, berkelas Iya, itu, benar, Bang. benar, Itu benar. paling berkelas. Iya. Karena pertanyaan tidak bisa diduga. betul. Dan jawabannya juga tidak bisa diduga, Bang. Itu tarung bebas, Bang. Itu berkelas banget, Bang. Oke, Iya. Dan tidak ada kemungkinan kisi-kisinya yang Bocor. bocor. Nggak Iya. mungkin, Bang. Karena pertanyaan itu kan genuine dari masing-masing calon. Untuk men-challenge, untuk menjawab, untuk nyinyir, untuk mengkritik, bahkan adu data, bahkan kalau bisa saling senggol kan. Gak ada Nah, masalah. Ini memang juga berkaitan dengan siapa calonnya. Di 2019, 2014 juga ada tanya jawab dan sanggahan. Tapi kan tadi beda calon ya, beda pendekatan. 2014, 2019 juga ada tanya. Ingat gak yang 2014 TPID, tim pengendali inflasi daerah. Ya pada level presiden ditanya TPID pasti nggak ngerti lah. Yeah. Waktu itu yang ditanyakan Pak Prabowo. Tapi kan kemarin memang orisinalitas dan keotentikan itu dimunculkan oleh calon. Bahkan kalau kita lihat dari sisi pertanyaan panelis itu kan pertanyaan jalan aman. Nah, karena kenapa? Karena begini, di undang-undang bahkan untuk konteks moderator itu ada ketentuan moderator dilarang selama dan sesudah debat proses bertanya, menindaklanjuti, mendalami. Jadi sebegitu memang undang-undang kita dibangun dengan pendekatan untuk memproteksi untuk tidak ada pendalaman yang baik dalam konteks debat. Jadi akarnya itu memang masalahnya di undang-undang. Undang-undang apa sih, Ti? Undang-undang pemilu. 7 2017. Ya, tapi Apa dia bunyikan seperti apa di situ? tadi di kata situ Titi. di penjelasan pasal 277 itu disebutkan bahwa di ayat 2 ya, moderator penjelasannya selama dan sesudah debat berlangsung dilarang menanggapi, merespon, menindaklanjuti dan lain sebagainya. Karena logika kita tuh terbangun sebagai referensi debat dari 2004. Nah 2004 itu kan debat kita monoton sekali, berlanjut terus 2009, 2014, 2019. Tetapi memang yang menyelamatkan dinamika debat kita itu di 2024 ya terus terang calonnya. Karena ketika di 2014, 2019 juga ada tanya jawab dan sanggahan. Tunggu dulu. Jadi memang ternyata ada di dalam undang-undang setidaknya untuk yang namanya moderator itu dilarang untuk mendalami. Dilarang, nggak boleh. Selama Dari yang mendalami siapa? Nggak bisa mengelaborasi, Bang. Iya, terus siapa yang harus mengelaborasi? Dia itu persoalannya. panelis itu sebenarnya adalah terobosan KPU, bahasa panelis Betul. untuk pembuat soal. Itu dari- Di beberapa pilkada, jadi ada terobosan yang sayang ini tidak diambil KPU. Contoh kalau di pilkada DKI kan kita pernah tuh melihat yang bertanya itu nelayan Panelis. langsung. Itu dimungkinkan Betul. sebenarnya. Jadi menghadirkan aktor yang terdampak di Jawa Tengah itu yang bertanya juga komunitas-komunitas yang terdampak. Tapi Iya. kan KPU tidak mengambil langkah itu sekarang. Alasan Bang Ilham tadi kan waktu terlalu panjang kalau Soal dilibatkan waktu. panelis. Soal waktu. Cuma kalau panelisnya banyak ya masalah. Betul. Tapi kalau panelisnya cuma 3 Nah itu juga Teman-teman. 11 orang panelis. Tunggu dulu. Itu senyum-senyum. Ini menjelaskan. saya terbiasa sini agak saklek dalam hal aturan alur diskusi kita. Iya. Ternyata Kaget ya. Terakhirnya Trump. ternyata ada di dalam undang-undang nomor
7 2017, pasal 277. Tidak boleh. Ia mengatakan bahwa moderator debat capres Iya, seperti itu. Selama dan sesudah tidak boleh melakukan pendalaman. Betul. Oke, berarti kita anggap bahwa ini aturan ini gombal dan tidak perlu ada. Memang iya. Iya kan? Tapi undang-undang bang, Hah? undang-undang itu Makanya harus diikuti. kita ada catatan kepada teman-teman yang akan masuk ke DPR tahun 2024. Kamu nanti masuk DPR RI atau bukan? Bukan ya? Nah, kalau DPR RI itu harus direvisi ya. Iya. Satu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Jadi yang akan mendalami kalau memang ternyata ini disebut debat siapa? Tidak ada jawaban kan? Tidak ada jawaban. Nah, Titi tadi mengatakan ada terobosan dari KPU sekarang menghadirkan panelis. Dari Itu dulu dari juga jauh, panelis dulu. ada. Oke. Hanya bikin soal. Dan itu hanya mempromosikan profesor di situ. Dan moderator hanya baca soal. Nah, tunggu dulu. Oke, kita tadi kan moderator sudah selesai. Saya anggap sebenarnya ini betul-betul ini penghinaan itu kepada kalau ada seorang moderator kemudian dilarang melakukan pendalaman seperti itu ya. Oke. Sekarang panelis, ada terobosan dari KPU entah oleh KPU yang periode mana? Dari yang Dulu ada panelis. Panelis yang kita pahami adalah mewakili pikiran publik untuk menanyakan dan menggali kepada si narasumber utama dalam hal ini adalah kandidat. Oke? Yes. Dalam kenyataannya kita bicara yang kemarin. Ini nama-namanya yang kemarin nih. Iya. Iya. Ada satu yang saya kenal di sini. Dua sebenarnya ya. Yang satunya saya kenal langsung, Gun-Gun Herianto teman kita. Yang saya kenal Pak Ahmad Pandawanik juga. Tapi ada satu yang saya kenal melalui media. Al-Makin. Sorry Pak Al-Makin, saya harus sebutkan. Ini Rektor UIN Sunan Kalijaga. Tapi saya mendapatkan protes dari banyak orang bahwa Anda pernah melarang diskusi di kampus Anda untuk yang berhubungan dengan demokratisasi. Terus kemudian dia menjadi panelis di sini. Pindah ya. Iya kan gitu ya. Nah sekarang panelis yang dihadirkan ternyata tidak berbicara, hanya mengambil bola-bola. Mengambil kartu dan bola. Kartu dan bola-bola. Dan ini berlangsung dari debat-debat capres sebelumnya bang. Dan belum pernah ada format lain. Nah, saya ingin sampaikan begitu. Kita bicara yang sekarang Iya, ya. iya. Kalau Bang Ilham juga Sama seperti itu. Berarti you pernah dosa juga. Bukan kemudian. dosa, makanya saya ingin kasih tahu prosesnya gitu loh. Iya. Bahwa kemarin sampai sekarang kita nggak dapat Iya, format tapi kan seharusnya kan seperti dulu abang waktu ente sampaikan. jadi anggota KPU, ketua KPU ubah dong. Nah, ketua KPU saya setahun bang. habis itu di ujung diundang ya. Iya, karena ternyata ini kenyataannya bahwa panelis tidak bicara apa-apa di situ. Sudah dua, oke? Terus kemudian format acara, panjang segala macam. Apa yang harus kita putuskan pada bagian acara ini bahwa ini harus kita ubah ya. Iya, harusnya diubah sepakat. bang. Sampai pada bagian ini Mas Hasim dan teman-teman sahabatku semua di sana, ya ada banyak teman-teman di sana, ubah. Kalau kemudian Anda dimarahi oleh partai politik, terutama di Komisi 2 nanti kita berikan dukungan soal itu. Ya kan? Oke, nah sekarang kita masuk pada substansi. Harusnya sesi tanya jawab karena kita sudah belajar dari yang perdana, sesi tanya jawab dan sanggahan itu dominan itu saja. Oke, nah itu yang saya mau tanyakan Ti. Sekarang kita masuk pada wilayah substansi gitu ya. Bagian awal apa sih bagian awal itu ya? Penyampaian visi misi pembuka. Pembuka itu saya kecewa. Hanya 4 menit. Saya sudah protes tadi kan gitu. Tapi kemudian masuk pada beberapa udah mulai pertanyaan tuh. Kedua, ketiga panelis, pendalaman pertanyaan dari iya, panelis. isu apa yang pertama tuh? Yang pertama itu soal HAM Papua gitu ya. Itu masih oke. Oke, menurutmu? Iya, kalau untuk pendalaman Papua memang harus itu jadi isu. Tapi itu pilihan kan Ti? Iya, karena Bukan karena Papua memang spesifik Papua, Iya. tapi ketika diambil, Iya, karena diambil, dapatnya Papua betul, kan betul. begitu. Ya. Nah, lagi-lagi ciri khasnya kita di sini, pertanyaannya adalah cukup nggak kita bicarakan soal Papua di debat capres hanya dengan seperti itu? ya tidak cukup. Itu loh yang saya maksud. Itu keren, keren Bagaimana mungkin? Karena hanya kemarin Pak Prabowo hanya menjawab soal itu kan, tidak semudah itu Anies. Itu kan jadi lucu juga. Yeah. Tidak segampang itu Anies kan gitu kan. Yeah. Mas Anies dibicarakan ada ideologi, ada geopolitik. Yeah. Tidak Ada hanya intervensi tidak hanya asing, kalau Pak ya. Anies kan menyampaikan menghadirkan keadilan. Yeah. Nah, cuma itu aja perdebatannya, Yeah. Bang. Yeah. Itu kan dangkal banget, hanya persoalan Papua bicara itu saja. Yeah. Udah selesai waktunya habis. Cut, skip semua, akhir tema ganti lagi. Oke. Jadi mau diapain itu dengan data segitu analisa? Nah, pertanyaan saya pada bagian ini teman-teman sekalian, ini kita sudah masuk pada pendalaman. Menurut Anda
isu yang dibahas pada 7 poin pada debat pertama ini, mana yang harus kita berikan catatan? Mungkin terutama Titi barangkali, karena you banyak bermain di situ, Titi. Ya, pertama soal isu ini kan Papua itu bicara soal HAM, ada aspek HAM, ada aspek demokrasi, dan ada aspek pelayanan publik pemerintahan. Tetapi tadi durasi akhirnya membuat secara teknis berdampak pada substansi. Betul. Oke. Jadi waktu yang kemudian memang apa yang diharapkan dari waktu yang 3 menit dan respon 1 menit. Oke. Jadi memang meskipun di situ jadi tantangan ya, capres kita dituntut untuk berpikir cepat, strategis, dan prioritas. Nah kan kita bisa melihat juga di waktu yang pendek itu tawaran-tawaran yang lebih visible dan tidak visible. Tapi memang tidak cukup kalau kita bicara soal bagaimana how-nya. Nah lalu kemudian jumping ke tema soal partai politik, demokratisasi. Pertanyaannya bagaimana memulihkan kepercayaan publik terhadap partai? Harus dijawab 3 menit gitu. Ya, bisa. Padahal kalau kita diskusi itu, kita bisa diskusi banyak. Karena apa? Hulu dari persoalan kita adalah partai politik. Betul. Masalah Dan dari... ada kan pertanyaan tentang partai politik? Ada. Pertanyaannya itu. Pembiayaan sih Bang. Iya. Istilahnya Pertanyaannya itu, ya. bagaimana memulihkan kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Termasuk reformnya partai politik, Iya. pembiayaan itu bawah kan negara. pertanyaan besar sebenarnya. Itu problem kita hari ini, Iya, Bang. tapi Bahwa partai kemudian- politik dibiayai oligarki digeser, partai politik harus jujur, kita harus ikhlas, tulus, partai Nah. politik dibiayai negara. Bang, tunggu ntar dulu. Pada bagian ini, menurutmu dari 3 kandidat ini, jawaban mana yang bisa kita pertimbangkan? Wah ini saya jadi pertanyaan besar juga. Saya bisa Ya. jawab sih. Kalau soal gagasan, Bang, yang disampaikan Anies leading. Ini untuk dulu, penguatan partai politik dulu. Partai politik. Iya, yang tadi yang kita bahas tadi. Nah, konteks sebelum partai politik ada tadi Papua, Bang. Oke. Itu bahasa separatis, kemudian kriminal, sama teroris. Ini kan juga nggak diperhitungkan sebetulnya. Ada yang kemudian bisa jangan-jangan suara Papua hilang loh. Oke. Tidak empatik loh orang di Papua dengan bahasa itu. Tapi Pak Prabowo mungkin tidak mau bicara politik elektoral. lebih detail. Mungkin beliau ingin nothing tulus saja. Ini bicara konteks Papua. Oke. Nah soal pembiayaan partai politik Bang, reform itu ide yang segar Bang. Itu menyelesaikan kalau Prof Mahfud bilang separuh dari persoalan negara selesai oleh hukum. Setuju Kalau saya. hukumnya dibereskan. Betul. Separuh dari masalah partai politik kita, pembiayaan partai politik dan korupsi, itu selesai mungkin karena pembiayaan partai politik. Nah, Bang. maksud saya adalah dari 3 kandidat, ketika masuk pada poin itu, menurutmu siapa jawaban yang bisa kita anggap sebagai janji dan harapan perbaikan untuk partai politik? Adalah Anies, meskipun Anies tidak punya partai politik. Oke. Pak Prabowo Waktu itu dia jawab apa sih? Ya itu Memang dia bicara pembiayaan. pembiayaan itu harus ditanggung oleh negara. Walaupun di bagian penutup karena buru-buru mengejar waktu, pembiayaan yang seharusnya oleh negara disebut oleh partai politik. Nah, itu Slip bahasanya tangan. salah. Tetapi Karena harusnya maksudnya adalah pembiayaan partai ya, politik diksinya oleh salah negara. di ujung salah ngomong dia. Karena di visi misi dokumennya dia bicara soal sudah saatnya pembiayaan partai politik oleh negara. Artinya gini Bang, kita harus jujur, tulus meskipun masyarakat pesimis, sentimennya negatif. Oh ini dibuat poya-poya, nanti sama dengan uang desa Bang, 1 miliar satu desa, kepala desanya digunakan untuk poya-poya. Tapi kalau ada transparansi ujungnya tadi, bahwa betul kita ingin menghentikan oligarki, partai politik tidak mandiri, kita butuh negara hadir untuk membiayai partai politik, mungkin separuh dari masalah republik ini juga bisa selesai. Yang Bang. perlu dibangun mindset ya bahwa Iya. kemudian partai politik itu kalau dibiayai negara dengan kinerja partai politik seperti sekarang. Nah orang ini kan kok negara biayain partai politik yang nggak beres, yang kemudian anggota DPR-nya bermasalah gitu, tidak melakukan kerja pekerjaan untuk rakyat. Misalnya itu persoalannya. Dan sampai sekarang saya nggak tahu, mungkin itu punya data. Apakah ada partai politik yang kemudian melaporkan secara detail uang negara yang didapat dari hasil pemilu, kemudian disampaikan kepada masyarakat transparan, kemudian kita bisa mengakses. Nah iya, itu makanya ada nggak Tir? itulah. Itu ada. Itu dilakukan. Ya, kalau soal itu saya anggota paling siap Bang. bos satu-satunya dulu yang Cuma pernah Abang jujur kan, partai Iya. politik itu biaya mahal kan? Oh iya mahal sekali. Rapimnasnya, Rakernasnya, Mutamarnya, Nah, kemudian maksud saya Ya, begini tapi teman-teman. memang jawaban yang kemarin berharap kita mengelaborasi bagaimana demokrasi di internal partai bisa dibahas dengan 3 menit apa sih yang diharapkan? Itu dia. Yang maksud saya begini. Kenapa sampai kami di sini di Akbar Faisal Uncensored harus live event pada acara itu, karena menurut kami ini loh salah seorang di antara mereka akan menjadi presiden kita dan membawa kita ke masa depan. Jadi pada debat itu satu kata dari seorang calon presiden kita anggap sebagai janji utama. persis. Ya kan? Nah, masuk pada topik tadi kita sudah bahas, salah satunya adalah partai politik. Oke? Karena itu problem kita hari ini. Oke. Nah, sekarang poin apa lagi yang harus kita catat? Mas Ilham,
Iya, kalau saya tadi justru seperti Ti bilang juga, tema di tahun 2019 itu cuma 4. Iya betul. Di debat pertama Betul. ini. Debat pertama ini Tidak, 7, terlalu ambisius. Ini terlalu banyak, Too much, betul. Oh dulu itu cuma 4. Cuma Cuman 4. Artinya berpacu melodi nih. Nah, walau alam ya, tapi Dan berikutnya lebih banyak lagi. Hanya di debat ketiga, debat capres, temanya itu cuma 3. Oke. Ada geopolitik, pertahanan, keamanan. Jadi memang debat pertama, debat kedua, keempat, kelima itu nauzubillah. Sebenarnya Kita Bang kemarin Bang, nyebutinnya aja tuh sampai makan waktu. Gitu. Agak Jadi ambisius, Iya. tetapi kemudian kita tidak sungguh-sungguh memang punya niat untuk menggali. 3 saja kemarin digali itu luar biasa. Itu, hukum, demokrasi, HAM udah. Iya. Itu saja Bang, itu nggak cukup waktunya. Dengan tambah iklan tadi itu. penguatan demokrasi kan banyak sekali ya, termasuk penguatan partai politik, Ya mungkin penguatan bisa masyarakat, diusulkan gitu kan. ngapain sih commercial break 30 menit, pakai aja buat debat. Nah termasuk ketua Nah, ini- KPK kemarin juga protes Bang. Ketua KPK kan, saya macet-macet ke sini cuma hanya mendengar pemberantasan korupsi, penguatan KPK, pemberantasan korupsi. Cuma di situ debatnya. Makanya ya, itu juga Dia menarik. bilang debat kusir. Debat kusir. Nah ini soal teknis Bang ya, soal teknis bahwa kemudian kenapa Titi bilang kenapa dihilangin aja, kenapa sih komersial dan sebagainya gitu ya. Tapi persoalannya kemudian KPU butuh tempat untuk melakukan sosialisasi, karena ketika debat itu ini orang kemudian terpaku pada acara itu kan, kemudian KPU punya peluang untuk kemudian menyampaikan program-programnya, jangan lupa memilih dan sebagainya. Kemudian kita kan hire TV nih, kita kerja sama TV. TV kan juga tentu punya pertimbangan-pertimbangan terkait dengan iklan dan sebagainya. Kan nggak mungkin kemudian 30 menit itu dengan bekerja sama dengan TV gitu ya, kita cut misalnya iklannya. Nah, ini soal teknis ya. Ini soal teknis Bang. Paham. Ya. Maksud saya begini. Kenapa sih kita tidak betul-betul tidak imajinatif ya? Saya suka menggunakan kata That's it, imajinatif gitu. ya. Itu persoalannya. Ini soal debat capres loh. Nah, Sekali lagi nih saya katakan, salah seorang di antara mereka akan menjadi pengendali kita ya, menuju pada betul, masa depan. Betul. Berikut dengan pertaruhan yang sangat besar. Yes. Apa pula urusannya dengan TV? Nah, itu, apa pula urusannya dengan iklan? Nah, itu. Kan bisa dimulai dari awal. Betul. Dan undang-undang bilang debat wajib disiarkan media penyiaran dan lembaga penyiaran publik. Nah. Perintah loh. Perintah undang-undang. Tapi ide-ide soal iklan dan sebagainya justru muncul dari KPU. Kita akhirnya kehilangan 30 menit dan hanya punya 120 menit. Kalau mau kemudian YouTube KPU menjadi pusat relay dari TV itu lebih keren lagi. Kalau mau gitu kan, KPU mengatakan bahwa tidak ada iklan sama sekali, kita fokus pada debat. Wah itu keren. Iya silakan mau ngambil atau tidak. Nah, Karena gitu ya. Itu persoalannya. Kalau perlu saya tawarkan saya punya. Nah itu dia. Akbar Faisal sensor menguji mereka. Oh iya. Aku bukan support apa yang dilakukan KPU, cuma aku mengatakan pengalaman ya. Itu kondisinya. Itu solid Terobosan, sama. Bang. Imajinasi. Itu kan juga ada. Hari gini bro, Iya. hari gini itu bukan lagi hanya TV loh. Iya. Ada YouTube gitu kan. Media alternatif Tapi banyak. sebenarnya yang lebih besar lagi itu adalah ada banyak harapan masyarakat kita. Semakin melek kita punya masyarakat loh. Betul. Bahwa ternyata ini banyak harapan yang harus kita lakukan. Kenapa kita tidak melayani mereka? Saya kembali pada konten lagi. Selain tadi soal partai politik, apa lagi yang menarik kemarin? Kalau saya bicara demokrasi sih Bang. Iya. Oke. Penguatan Nah, demokrasi. itu penguatan demokrasi. Misalnya kemarin itu ada 2 hal ya kan. Pak Anies itu dianggap menang pada gagasan demokrasi itu. Oke. Dia kuat di situ. Mas Ganjar kuat pada penegakan hukum tadi kan, yang Oke. Nusa Kembangan, kemudian memiskinkan Pemiskinan koruptor ya, Iya. kemudian perampasan Ya, aset. dia bicara tentang undang-undang perampasan aset. Perampasan aset Oke. itu kan progres sekali Bang. Iya. Apalagi Nusa Kembangan loh Bang, dari Oke. Sukamiskin gitu. Walaupun sampai sekarang partainya belum Iya, menginisiasi termasuk untuk partai kemudian penandatanganan belum ada Bang, undang-undang bahkan aset. tidak ada kemajuan. Padahal undang perampasan aset prioritas loh. That's Baru Tapi di depan- hanya satu loh partai yang sangat ekstrim soal itu, dan itu pun belum masuk ke parlemen. Parlemen. Hanya PSI loh yang Iya. bersuara soal itu ya. Deadlock Bang, sekarang deadlock katanya. Deadlock ya? Iya. Oke. Karena memang itu senjata makan tuan katanya. Apalagi yang lain? Nah ini kemudian di soal kemarin yang menyelamatkan kata Mbak Titi tadi adalah soal gimmick Bang, terlalu banyak kemarin memang. Seperti apa gimmicknya? Meme, gimmick ya, kemudian lelucon politik, saling ngeledek gitu tuh asik Bang. Misalnya Pak Prabowo ngomong sorry ya, itu ternyata Gen Z milenial tuh. Ya itu soal gaya. Iya, Itu soal gaya. Tapi soal substansi saya kira Substansinya nggak keberanian untuk mengungkap hal yang
tabu bagi panelis, bukan panelis, saya pembuat pertanyaan tadi, soal putusan 90 ketika Ganjar memulai, walaupun moderator mengatakan, Pak ini belum sesi tanya jawab, ini baru sesi mengomentari. Kan ketika dia bertanya soal penegakan hukum, independensi peradilan, di sesi independensi peradilan, Ganjar bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang putusan 90 tahun 2023. Menurut saya itu mengajarkan kita soal keterus-terangan. Kalau berdebat ya memang apa yang menjadi perhatian konstituen, audiens itu harus ditanya. Nggak usah berpura-pura menjadi seseorang yang ramah atau apa ya. Debat memang menggali soal betul. Jadi ketika Ganjar memulai bertanya soal putusan 90, bagi saya itulah esensi. Mengangkat isu yang menjadi perhatian publik dan ingin ditanyakan oleh publik. Itu dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal putusan MK yang kemudian membuat Gibran memprovokasi audiens untuk kemudian tepuk tangan dan lain sebagainya. Tapi katanya KPU mau evaluasi, Katanya udah ditegur begitu ya. Karena seolah itu nggak nyaman, nggak kondusif kan gitu. Dan itu mungkin itu juga mungkin Bang yang sedang memberikan semangat itu Bang. Ini. Nah, yang ini Bang. Dan itu kan reaksioner Bang. Respon atas pertanyaan Anies, bagaimana perasaan Pak Prabowo atas putusan MK yang menyatakan ada pelanggaran etik berat. Tunggu dulu. Apa yang salah dari gerakannya Gibran ini? Kan tidak boleh selama berdebat memberikan komentar, tepuk tangan, yel-yel. Ini kan debat bukan supporter sepak bola. Tapi ini kelihatan panggung depannya Bang Gibran seperti nggak matang, reaksioner, emosional, terpancing. Itu juga menjawab founding father kita mengatakan kenapa usia harus 40 tahun, jangan-jangan inilah penyebabnya. Karena membuat tidak matang, tidak jernih, tidak bisa untuk berpikir lebih tenang. Tunggu dulu. Ini emosi loh Bang, ketika dia lagi emosi dan marah. Sabar. Nah, maksud saya begini. Karena Aku sini debatable ya. Yang saya maksud begini. Ini kan respon dari penonton bahwa dia adalah salah satu kandidat cawapres yang hadir ke situ, itu adalah satu hal. Tapi dia adalah penonton di situ. Tapi apa penonton bedanya yang jadi subjek ketika dibahas. Betul. Ya maksud saya Putusan MK yang dipersoalkan oleh salah satu capres ditanyakan kepada capres lain dan itu terlihat itu kan di pikirannya Titi. Oh tidak kan, ini kan kita maksud bisa saya begini, tunggu dulu. Ini kita Tapi ada loh yang menarik beliau untuk suruh turun. Ya paham itu satu hal. Nah, maksud saya begini. Yang berdebat ini adalah calon presiden, 3 orang. Kemudian ada satu orang penonton yang kebetulan bernama Gibran dan dia adalah salah satu kandidat cawapres, memberikan reaksi dari situ. Saya tidak sedang memberikan pembelaan ya. Tetapi ini kan gaya saja yang berbeda dengan penonton yang lain yang tepuk tangan SOP gitu itu nggak kan. boleh. Selama proses debat tidak boleh ada tepuk tangan, Ada waktunya, komentar atau kemudian hal-hal yang sifatnya Bahkan ada seperti itu. sanksi loh dulu Bang. Kalau begitu kemudian kenapa KPU dan atau host tidak mengeluarkan penonton yang bahkan sudah mengganggu jalannya diskusi Ya, harusnya sepanjang begitu. acara? Dulu ada sanksi loh Bang. Debat kedua tidak boleh mengikuti karena ada pelanggaran. Karena saya terganggu dengan itu sampai hostnya itu berkali-kali meminta penonton. betul. Kalau Tenang, memang untuk ternyata tenang. seperti itu, jangan bedakan antara Gibran dengan Betul. penonton yang lain. Ya, Yang harusnya dulu begitu. ada sanksi Bang, nggak Dan boleh betul. ikut debat kedua. Dan moderator yang menurut saya paling mampu mengendalikan massa ketika itu adalah Ira Kusno, ingat ya? Waktu pengalaman di prodi saya. Dan itu Ira Kusno tegas mengatakan bahwa penonton diam. Nah, itu bagus. Kemudian penontonnya ikut tur diam gitu, langsung diam gitu. Sebenarnya gini bro, sorry ya, saya tidak sedang Gini loh, saya orang panggung ya. Ya kita politisi lah. Kalau saya ditunjuk misalnya sebagai seorang moderator, saya nggak ada urusan, saya akan seperti Betul. wasit lapangan sepak bola yang Keluar dari gelanggang. yang botak dari Italia itu. Colina. Keluar dari gelanggang Bang. Akan saya katakan saya moderator dan itu live. Nah, itu Saya dia. moderator di sini. Ini aturan mainnya kepada para penonton yang melangkah dari sini silakan keluar. gelanggang. Begitu dong. Harusnya. Fair, itu harusnya. fair Bang, equal, Iya. setara, tidak ada Tapi diskriminatif. memang ada yang berani melakukan. Oke, nah tadi soal apa tadi itu isu yang terakhir itu tadi kita bahas apa? Putusan MK. Putusan MK. Apalagi yang lain yang menarik? Ya kalau saya sih membaca ketika persoalan pemilu nyawa yang hilang Bang. Itu Oke. penting sekali Bang ketika membawa Harun Ar-Rasyid ya, bapaknya. Mas Anies bawa itu ya? Iya, bawa itu. Langsung Oke. bawa, dia menghadapkan bahwa begitu mudah nyawa melayang hanya karena pemilu tidak diselesaikan, dibiarkan sampai hari ini tidak jelas. Ada bagian dari situ Ada apa dua yang menarik? pendapat, ada mazhab dua. Pertama ini dijadikan Harun Ar-Rasyid sebagai komunitas politik bagi Oke. sebagian orang. Ini tidak tepat. Tapi bagi sebagian orang inilah waktu membuktikan bagi Anies bahwa
nyawa itu tidak mudah hilang begitu saja. Oke. Begitu banyak pemilu kita, itu nyawa begitu mudah hilang, Bang. Apalagi peristiwa Bawaslu. Itu peluru tajam, Bang, yang ditembakkan, bukan peluru karet. Yang mana itu? Yang di Bawaslu. Yang di ketika penetapan hasil Di itu Bawaslu. kan tengah Demo malam di besok Bawaslu. Bawaslu. Demo di Bawaslu. Itu kan represif, korban Bang. jiwa. 9 korban. Oh. Dan itu kan bukan soal hanya Harun Ar-Rasyidnya, tapi soal begitu mudah nyawa kita hilang dalam pemilu dan begitu banyak orang yang meninggal, Bang. Nah, itu yang ingin disampaikan bahwa Anies, bahwa ini bukan negara kekuasaan, ini negara hukum. Oke. Itu menurut saya bagus Ya, sekali. bagus ya. Ya termasuk juga mengangkat Kanjuruhan dan KM 50. Ya. Nah, itu juga isu yang selama mengangkat itu siapa? Anies Anies Baswedan juga, itu iya. kan isu yang selama ini dibincangkan di belakang. Lalu dibawa ke permukaan begitu. Itu menarik kan sebenarnya? Menarik. Tapi apa yang bisa dibahas dengan waktu yang hanya sekian sangat menit? singkat. Betul. Tidak komprehensif. Makanya tadi Dangkal, ya kering, pilihan Bang. demokrasi, hukum dan HAM 3 saja dia sudah merangkul soal pelayanan publik, sudah merangkul soal kerukunan, sudah merangkul soal apa tadi dan lain sebagainya. Mungkin pemberantasan korupsi menjadi cross cutting issue ya, Iya. yang bisa diangkat di semua tema. Oke. Sayang sekali waktu kita tidak sepanjang waktu di KPU yang hampir 2 jam itu ya. Mas Ilham, Ya. saya ingin melihat celah di mana kemudian acara ini kita titipkan pesan ke teman-teman KPU agar kemudian debat kedua, ketiga dan keempat dan kelima itu nantinya menjadi lebih baik dan kemudian menawarkan pesan yang kuat kepada para pemilih. Anda sebagai mantan anggota dan ketua KPU, ruang yang dimungkinkan untuk melakukan inovasi dalam hal penyelenggaraan ini kira-kira apa yang tidak melabrak undang-undang yang ada sekarang ini? Ya yang paling mungkin adalah kemudian tidak perlu banyak tema. Ya, Oke. seperti mungkin ini masukan kepada KPU. Kemarin 7 atau 8? 7. Sebelumnya kami 4. Nah, itu tidak perlu banyak tema. Yang penting kemudian seperti kata Titi, kalau kita bicara demokrasi, kita bicara soal hukum, tentu ini sangat terkait dengan pelayanan publik misalnya saja. Nah, itu juga untuk yang kedua, saya kira itu penting untuk kemudian direvisi oleh KPU. Kenapa enggak direvisi? Karena kan mengacu kepada pengalaman debat pertama gitu kan, yang terlalu banyak menurut saya dan waktunya tidak banyak untuk bisa dielaborasi. Nah, celah lain saya kira formatnya akan sama, Bang. Gitu ya. Formatnya akan sama, akan sulit untuk kemudian masuk ke celah lain kecuali soal-soal teknis. Ya, di pengalaman, based on pengalaman ya. Misalnya saja nanti mungkin KPU banyak orang yang berkata soal tempat orang untuk itu apa? Podium misalnya Stage-nya, saja. Stage-nya gitu ya. Kenapa menurut Abang nggak ada kemarin? Saya nggak tahu. Apa betul karena memang ini demi menyelamatkan salah satu calon presiden yang bisa terpancing? Saya nggak tahu ya. Sehingga harus pukul-pukul aja. Itu joke itu. Iya kan karena kalau ada video itu takutnya diginiin lagi. Oh gitu. Itu kan prasangka kita. Aku nggak komen soal itu, Bang. Tapi apa alasan KPU menghilangkan podium sehingga posisinya capres ini bingung Saya terus kemarin? terang nggak kepikiran loh, saya baru dengar ini. Itu viral udah Titi. Sampai segitunya imajinasi KPU luar biasa itu. Oke, Nah, jadi Ilham gimana? Tapi make sense ya. Iya sih, oke. Meskipun saya tahu ujungnya kemana gitu kan. Oke, Nah, gimana? pengalaman sebelumnya belum pernah ada kemudian mereka debat tanpa podium. Nah, Iya, saya nggak betul, ngerti. betul. Nah, kemudian KPU jangan Bahkan di 2004 duduk. duduk, betul. Nah, KPU juga jangan Tahan kan kemarin Iya. 1-20 menit ya. Berdiri nggak ada yang goyang kan? Ya kan, tapi ketika iklan kan mereka duduk. Oh, duduk. Iya, bro. Nah, saya ingin sampaikan begini, jangan sampai kemudian KPU memunculkan interpretasi negatif daripada masyarakat gitu. Ini soal doa misalnya saja. Ini selama ini kita selalu pakai doa. Maka kita undang imam besar Masjid Istiqlal dan sebagainya. Katanya gara-gara doa itu cukup mengeningkan cipta dipimpin oleh ketua KPU misalnya saja. Kenapa? Karena ada kekhawatiran konsep apa soal amin segala macam, kubur segala macam. Itu interpretasi loh. Sebagai penyelenggara harus. Nah, yang bisa bikin amin ada amin ya. Itu interpretasi masyarakat. Jadi doa hilang gara-gara misalnya. nomor 1. Misalnya itu kan mengeluarkan interpretasi yang Betapa bermasalah betul kita. Nah, itu kan apa? Politik dari kita awal udah disandera bicara simbol. Aku Iya. dari awal udah bilang simbol kan. Politik kita disandera simbol. itu dia. Demokrasi kita disandera Atau simbol. mungkin kekhawatiran KPU ada doa karena kemudian ada amin, KPU dituduh tidak independen Ini misalnya. salah satu tujuan dari acara saya ini teman-teman. Saya dirikan podcast ini hari ini sudah lumayan gitu ya. Adalah agar kemudian kita maju lebih
banyak dari hari-hari kemarin. Termasuk dalam hal simbolisasi itu. Bayangin aja, saya mau berfoto saja, saya begini, kebiasaan begini. Tiba-tiba dia bilang, oh pendukungnya Pak Prabowo itu ya. dia. Atau kemudian saya berpidato begini, tangan saya begini, pendukungnya Anies ya. Ya kan? Atau saya begini. Kebetulan begini tangan saya, katanya 3. Rusak kita ini kalau kayak gini kan. Nah ini butuh kearifan kita, kedewasaan kita yang lebih cepat untuk hal seperti ini. Setuju nggak kamu, teman-teman sekalian, kalau kita tawarkan acara yang seperti yang kita bicarakan dari tadi? Kalau mau dianggap mencontoh di luar, apa salahnya memang? Iya, jadi ada 3 orang kandidat, ya, kemudian ada 1 orang moderator yang mengatur lalu lintas, ya, atau barangkali dia aja sebagai seorang moderator sekaligus host, gitu yang ya, mengatur rute trayek, iya, tapi gitu membebaskan, kan? Membebaskan. Kemudian panelisnya benar-benar berbicara dan jangan sebanyak itu. Betul. Bahkan Iya panelis ada yang merekomendasikan itu. Profesor Susi bilang, mestinya panelis itu diberikan kesempatan mendalami. Kayak ini juga lah, 11 orang dengan hanya waktu. Betul, kemudian dan ini jadi ngapain? persoalan 11 panelis yang bahasa panelis tapi padahal cuma bikin soal. Itu hukumnya mayoritas hukum tata negara. Padahal persoalan hukum kita bukan hanya hukum tata negara. Jadi KPU pun memilih panelis harusnya lebih bijaksana lagi ya. Kak, gini loh, kita tak usah terlalu ingin memediasi semua persoalan. Betul. Maka kemudian seolah-olah mengambil politik semua akomodatif cukup 2 ya. orang saja di situ, seorang panelis yang bisa menggali gitu kan. Betul. Bahwa kemudian ada yang suka dengan tidak suka. Bagaimana kita bisa bersikap sekarang? Ya, bahkan di Filipina itu finalisnya debat diselenggarakan oleh Comelec, moderatornya jurnalis senior dan tidak ada panelis, dia mendalami sendiri. Iya. Atau kalau memang ternyata KPU sangat terganggu secara psikologis berikut dengan rambu-rambu atau barangkali ranjau-ranjau politiknya, ya sudah bikin aja aturan debat capres dilakukan oleh berbagai pihak, 1 orang kandidat menghadiri minimal 10 debat gitu ya. Dilakukan oleh siapapun saja, nanti kita yang akan menilainya. Wah itu cakep itu. Pelibatan semua masyarakat kan gitu ya, seperti itu. Daripada dilakukan dengan cara seperti itu. Benar-benar teman-teman sekalian terganggu saya dengan debat yang kemarin itu. Untungnya ya kita sepakat tadi bahwa diselamatkan oleh kandidat. Oleh calon. Dan harusnya karena sesi kandidat yang membuat cair. Betul. Saling lelucon, saling nyindir, politik saling sindir. Itu menghidupkan. Kalau enggak kemarin mati memang. Kering. Betul. Kita ini bagian terakhir. Kita berikan catatan dulu ini. Nomor urut 1 dulu. Teman-teman ya, Mas Anies itu memberikan kita harapan terutama dalam hal keberanian untuk men-challenge kandidat lain. Jadi saya mencermati Bang, Pak Anies itu berani men-challenge antitesis dari jadi dia harus bekerja keras, berpikir keras karena dia men-challenge Bang. Itu tidak gampang. Dan seharusnya seperti itu. Ya, dia harus menyampaikan itu apa adanya. Dia tidak ada beban di situ. Nah, sementara Pak Prabowo itu dia tidak terlalu men-challenge, dia lebih banyak setuju dan persis karena memang dia melanjutkan saja. Ada pada bagian ini Anies ada yang mau beri catatan nggak? Iya, dalam konteks nomor 1 ya saya kira memang dia ingin menegaskan soal status perubahan itu. Makanya hal-hal yang disampaikan itu ya lebih dalam konteks mencerminkan orang-orang yang ingin perubahan. Betul. Jadi hal-hal yang ditanyakan, hal-hal yang menjadi kontroversi itu yang ditanya. Cuma akhirnya Pak Ganjar bingung Bang. Tunggu dulu, kita bicara tentang Anies dulu. Sabar. Nah kan ada bagian juga yang saya kaget itu. Pada saat Mas Anies itu bicara tentang Pak Prabowo tidak kuat untuk beroposisi. Itu keberanian sebenarnya. Betul. Nah, kita sudah membahas tentang Anies ya. Artinya ya terima kasih masyarakat diberikan alternatif isu, alternatif ide, alternatif keberanian dan alternatif pikiran baru tentang bagaimana sih debat sebuah capres ya. Bagaimana seorang kandidat harus begitu. Harus seperti itu. Sekarang kita masuk ke Pak Prabowo nomor 2. Pak Prabowo. Saya beri catatan dulu, sabar. Pak Prabowo menurut saya juga sama. Beliau menawarkan dengan gayanya ya. Dia kan seorang militer bro. Betul. Kita tidak bisa kita tidak bisa memintanya dia dalam gaya yang lain. Kita harus fair dong. Betul. Beliau adalah seorang militer dengan gayanya dan kita sudah kenal berpuluh tahun soal itu. Itu dia berani juga men-challenge orang lain. Ya kan? Ketika dia katakan Mas Anies. Itu pilihan bahasa ala Indonesia yang sebenarnya juga itu adalah mencoba untuk men-challenge orang lain. Dan itu keberanian.
Catatan dari saya. Gimana teman-teman? Kalau saya Bang mencatat Pak Prabowo, negarawanis itu muncul Bang. Oke. Ketika Pak Anies menyatakan Bapak juga tidak tahan oposisi karena berbisnis. Oke. Mulut manyunya kan muncul Bang, sambil dia ngeledek. Ya, Nah, artinya itu- dia tidak baperan. Betul. Itu kan dapur soal bisnis kan. Artinya Pak Anies ngomong itu karena udah faktanya memang mungkin pengakuan dari Pak Prabowo sendiri. Oke. Tidak tahan, tidak punya daya tahan untuk oposisi karena tidak bisa berbisnis. Oke. Tapi Pak Prabowo kan tidak temperamental. Dia Oke. menghadapi dengan tenang kan. Iya, itu dia. Dengan ngeledek itu, Iya. dengan mulut manyunnya itu. Dan itu menurut sulit, saya luar biasa. sulit dengan latar belakang militer seperti katakan Pak Akbar. Nah, cuma dia itu susah loh itu. cuma untuk menghilangkan beliau yang dianggap temperamental, kemudian Iya. emosional dengan leluconnya itu Bang, dengan Iya. gimmick tadi, Betul. dengan joget, kemudian dengan gaya matanya, mulutnya. Itu cara untuk menghindari. Termasuk sebetulnya. juga dengan nadanya yang tinggi ketika itu menanggapi Mas Anies, itu kan gaya Prabowo kan. Betul. kan? Iya. Kita nggak bisa salahkan Betul. juga. Itu Jadi genuine, catatan itu TV asli. untuk kita apa? Ya Prabowo saya kira keunggulannya dia punya bahasa yang lebih sederhana. Oke. Yang memang menargetkan pemahaman mudah publik. Oke. Misalnya ketika dia menyebut separatis, teroris, selain itu mencerminkan memang Itu dia. keberpihakan dia dalam isu dia sebagai Menhan dan lain sebagainya, tapi Dia itu berani. juga yang ya berani dan jangan-jangan itulah yang dia pahami disukai oleh Iya, masyarakat. Padahal itu secara politik elektoral merugikan beliau loh. Betul. Karena Konteks bahasa Papua. teroris loh untuk Papua loh. Tapi berani loh ya, beliau. dan dia jangan lupa bahwa dia banyak tahu soal Papua karena dia terlibat di dalamnya. Betul. Gitu. Nah, jadi ini bukan keunggulan mungkin ya, tetapi dia bagus di situ. Dia Ketika sebenarnya dia bukan keunggulan Mas Ilham, Iya. dia apa adanya, Iya. dia genuine. ketika dia menjawab pertanyaan HAM di Papua itu jawabannya Dia- cukup dia bagus belak-belakan, sekali. Bang. Ya, buat Mas- saya belak-belakan. itu bagus. Oke. Nah, itu Pak Prabowo. Sekarang Mas Ganjar. Mas Ganjar itu terukur banget pada isu yang dia bawa. Termasuk misalnya apa itu soal apa Korupsi? itu? Korupsi, kemudian apalagi Mas Ganjar itu terukur. Dia tampak mampu Termasuk Papua dia menawarkan Iya, dialog. itu dia. kan? Saya kaget dialog juga gitu Iya, ya. itu Saya kaget bagus ketika awal Anies yang lumayan ini ya keras kepada Prabowo, pertanyaan-pertanyaan cukup menukik gitu kan. Oke. Kemudian ketika Ganjar bertanya soal HAM kepada Prabowo, Iya. wah itu Iya. saya kaget terus terang. Iya. Karena yang memulai selalu Anies kan terkait dengan soal-soal isu-isu Betul. yang runcing itu. Tapi Betul. kemudian dia di terakhir pertanyaan terakhir tentang HAM dia bertanya soal pelanggaran HAM Iya. yang ditunjuk kepada Prabowo. itu buat langsung saya- itu gitu. Nah, buat saya sampai itu Pak Prabowo mengejutkan menjawabnya itu. mengatakan bahwa Setiap ini agak 5 tendensius tahun. gitu kan. Tendensius. Nah, Oke. itu agak Cuma panas artinya itu. kalau Kayak dia. Mas Ganjar ya, karena posisinya tidak perubahan, tidak keberlanjutan, memang menurut saya terus terang kemarin tidak masuk kepada percakapan di media sosial. Di TikTok, di Instagram, seolah-olah panggung ini hanya panggung Anies dan Pak Prabowo. Karena memang tidak ada dia hanya menjadi tesis antitesis tapi sintesa yang tidak kuat. Oke. Jadi itu yang membuat menurut Mas, tapi beliau kan mencoba agar teduh Oke. dengan wajahnya, tapi emak-emak kemarin katanya senang. Oke. Ya, Dengan menurut gaya saya dia. kalau dari sisi tampilan kan Mas Ganjar kemarin mengubah outfit ya. Outfit hitam tuh emang gak cocok. Walaupun hitam mungkin mencerminkan kemarahan ya. Oke. Ganti baju kan. Terus satset, kemudian ada hastes. tulisannya satset, Satset, misalkan ya. gitu ya. Itu pilihan yang tepat ya. Ini packaging dulu. Tas. Karena memang packaging penting. Ini Oke. ditonton seluruh Indonesia. Tapi Mas Ganjar itu bicara keberpihakan yang jelas soal kebebasan berekspresi, berpendapat. Ketika dia menyebut tidak boleh lagi ada orang seperti Melki, Iya. Oh, karena iya. Melki Oke. mahasiswa saya gitu ya, walaupun nggak pernah saya ajar. Menurut saya itu statement yang ya Bagus. jelas terukur itu. keberpihakan begitu. Termasuk misalnya Mas Butet gitu ya. Betul, Mas Butet, Melki Iya. kan dia menyebut itu. Nah, dalam konteks itu saya kira itu poin yang clear dari Mas Ganjar ketika dia bicara soal kebebasan. Satu lagi dia mengatakan saya selalu berada di posisi orang yang korban. Iya, Oke. betul, betul. Nah, Itu baik. luar biasa. Iya. Teman-teman sekalian, dari diskusi kita kurang lebih 1 jam ini menyangkut ini, maka salah satu kesimpulan saya begini, saya minta pendapat kalian. Tampaknya para kandidat ini siap untuk berdebat loh. Siap, Oh, iya. betul. Dan Bukan siap tanding. itu dia. Apakah saya yakin kita tidak berlebihan kalau kemudian KPU mengubah formatnya tidak lagi seperti kemarin pada diskusi berikutnya, debat berikutnya, sebab ternyata mereka bersedia untuk itu. Agar kemudian semakin banyak problem yang kita bicarakan. Setuju nggak teman-teman dengan ini? Setuju. Saya ikut abang. Ikut saya ya. Senang juga kita kalau kayak gitu. Karena menurut saya seharusnya seperti itu.
Sayang sekali kalau kemudian bangsa ini yang bergerak ke depan, semakin banyak orang yang melek politik itu tidak dilayani dengan situasi yang harusnya mereka dapatkan Yes, gitu kan. persis. Pertanyaan yang semakin dalam, tidak kering, dan mereka berani untuk berbeda untuk itu. Dan dia mengajarkan esensi dasar demokrasi, diskursus untuk berani berbeda. Iya, itu dia. Kenapa sih kita begitu ambigu banget untuk menyatakan kita berbeda? Kenyataannya kita berbeda. Berbeda. Iya, betul. Soal kemudian bagaimana menghadapi perbedaan itu, ya itu yang jangan sampai kemudian kita terpecah. Iya. Tapi lagi-lagi teman-teman setuju ya pada apa yang saya sampaikan tadi ya? Setuju dong. Baik, terima kasih telah hadir di sini dan kita tunggu debat berikutnya. Sebab begini, banyak yang mengatakan di media sosial begini, yang debat siapa, yang bekerja siapa, itu tidak boleh disederhanakan seperti itu. Betul. Setidaknya mulai dari pikiran itu kita sudah lihat bahwa orang ini bisa bekerja atau tidak. Betul. Dan kita harus men-challenge mereka. Ini adalah event di mana kemudian mereka harus menunjukkan diri bahwa mereka mampu. Sayang sekali kalau mereka sudah menyiapkan diri untuk menunjukkan performanya, tapi tidak dibuatkan forum yang cukup untuk itu. Formatnya. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah datang dan kita bicarakan. Jangan lupa debat kedua Bang 22 Desember di Hari Ibu tuh. Dan debat cawapres. Itu hari itu apa isunya ya? Isunya ekonomi itu termasuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Temanya sebanyak itu. Makanya. Ya memang ya ini problem ya. Baiklah, kita lihatlah, kita tunggu dan saya berharap semoga ada teman-teman ada waktu pada saat kita undang lagi untuk kita bicarakan ya untuk ini. Baik, pemirsa, ini adalah diskusi kami untuk mengomentari dan atau menyikapi apa yang terjadi pada debat yang kemarin. Debat itu penting. Ini adalah cara bangsa yang bermartabat untuk menuju pada masa depan. Debat yang harus kita lakukan bukan berkelahi, tapi yang kita perkelahikan menurut Rocky Gerung. Aku pakai bahasamu. Yang diperkelahikan itu adalah pikiran. Nah, seharusnya di sini tempatnya. Ya, dan ada beberapa kekurangan. Oke, kita anggap sebagai sebuah proses belajar dan saya yakin KPU mendengarkan ini untuk pada debat berikutnya kita mendengarkan hal yang lebih banyak lagi. Meskipun tadi itu catatan tentang banyak problem yang akan terjadi sudah ada, terutama dalam hal topiknya yang terlalu banyak. Tapi kita lihat bagaimana bangsa ini bergerak ke depan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.